Banyak orang yang berpikir bahwa seorang dokter itu pasti sehat. Tidak. Dokter sama seperti manusia yang lain, dia punya risiko untuk sakit, punya risiko-risiko atau faktor-faktor yang menyebabkan dia bisa sakit, baik itu penyakit diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Satu keuntungan seorang kesehatan, dan sebenarnya keuntungan bisa untuk semuanya, adalah kemauan untuk lebih sering mengontrol keadaan dirinya sendiri. Termasuk saya dalam hipertensi. Semua orang yang berumur di atas 50 tahun secara normal tensinya akan meningkat. Karena apa? Karena pembuluh darah orang di atas 50 tahun itu akan mengalami penyempitan natural yang pada orang-orang tertentu bisa lebih banyak atau lebih sedikit. Oleh karena itu, ini akan menyebabkan risiko hipertensi. Begitu juga faktor-faktor umur, faktor-faktor kecemasan dan sebagainya. Orang kadang-kadang takut untuk mengontrol tensinya sehingga dia pikir nggak perlu dan sebagainya. Ini keliru sekali. Makanya orang siapa saja, kita semuanya harus mengukur hipertensi. Dan kalau kita tertampakkan bahwa kita tensinya tinggi, jangan selalu berpikir bahwa kita mesti hipertensi. Karena hipertensi itu ada hipertensi yang idiopatik, ada hipertensi yang karena temporary. Banyak orang yang mengaku, saya kemarin hipertensi, kemudian minum ini atau itu, atau herbal ini atau itu, kemudian sembuh. Ini adalah karakter-karakter dari hipertensi temporary yang terjadi karena misalnya bisa karena kecapean, bisa karena kecemasan. Sehingga kalau cemas, otomatis jantung akan berdebar lebih keras. Atau kita lagi capek pikir, otomatis pembuluh darah mengalami penyempitan, sehingga itu merangsang terjadinya hipertensi. Obat untuk hipertensi seperti ini apa? Ya dikurangi saja kecemasannya, istirahat, dolan-dolan dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika suatu saat kita terdiagnosa hipertensi, jangan khawatir, jangan cemas. Cek dulu. Oke, hari ini saya lihat hipertensi. Tenang saja, nggak perlu obat, nggak perlu apa. Coba sekarang kita kurangi saja yang kegiatan yang negatif, kita yang positif, dolan-dolan dan sebagainya. 3 hari dites lagi dan seterusnya, kurang lebih sampai kira-kira 5 kalau 6 kali tes. Dan tentu saja sebaiknya kalau kita mengadakan tes sebelum kita itu tersibukkan dengan aktivitas santai. Kalau memang kita ini hasilnya adalah naik turun dan lebih banyak turunnya, berarti itu adalah faktor hipertensi karena temporer, dan biasanya distres. Dan itu biasanya obatnya nggak perlu macam-macam, obatnya istirahat. Kalau orang nggak istirahat, kadang-kadang dokter akan memberi obat istirahat seperti Valium dan sebagainya yang membuat orang itu merasa pikirannya tenang sehingga dia akan menjadi tidak hipertensi. Tapi kalau misalnya kita kok dalam kondisi yang santai pun kita hipertensi, bahkan dokter sudah memberikan obat untuk anti stres misalnya, kok tetap masih hipertensi, jangan khawatir. Itu adalah tanda alarm bagi kita bagaimana kita berperilaku sehat untuk kita bisa sehat lagi 20 tahun lagi. Nah, itu semacam alarm yang memberitahu. Kalau sudah seperti itu apa? Santai, kita ngomong dengan dokternya, oke, kita masuk dalam program hipertensi. Kita nulis hari ini tensi kita berapa dan sebagainya. Kemudian kita masuk dalam program pengobatan hipertensi yang paling ringan. Obat hipertensi paling ringan tidak lebih dari 100 rupiah sekali minum, ya, atau 200 rupiah. Itu sudah sangat membantu tubuh. Dan turunnya kalau memang itu agak tinggi tidak harus normal. Yang penting turun sedikit. Nanti 2 minggu kalau memang masih agak tinggi, diturunkan sedikit lagi. Nah, disitulah adjustment terhadap obat yang diberikan. Adjustment dalam konteks kemudahannya, kemurahannya, efek sampingnya. Kalau nggak ada efek samping, obatnya mudah diakses di mana-mana, apalagi murah, apalagi kalau di puskesmas kita bisa dapat gratis, maka obat itu bisa digunakan untuk jangka yang panjang.
Banyak orang yang salah mengerti kalau hipertensi obatnya jangka panjang nanti merusak ginjal. Ini kesalahan yang sangat konyol dan keliru. Karena apa? Kalau hipertensi didiamkan dalam jangka yang panjang, maka organ ginjal lah yang pertama kali akan terkena. Dia akan tertekan oleh tensi yang tinggi, sehingga pembuluh darahnya dalam waktu lama dia akan rusak dan ginjalnya akan rusak. Pada saat ginjal yang rusak, otomatis jantung, hati, paru pun ikut rusak. Seperti itu. Oleh karena itu, tensi dikontrol lebih awal, ya, itu otomatis risiko-risiko itu berkurang. Ada obat hipertensi memang punya efek samping, karena orang yang hipertensinya tinggi otomatis setting mesinnya tinggi. Ketika setting mesinnya dibuat rendah, otomatis dia mungkin agak lemes, agak ini dan sebagainya. Tapi tentu saja ini bisa di-adjust dengan obat-obatan yang disesuaikan, karena obat hipertensi itu ada beberapa, bahkan lebih dari 7 titik tangkap bagaimana menangkap pengobatan hipertensi dengan baik. Dokter tidak pernah akan tahu mana yang cocok untuk seseorang, maka akan di-adjust dengan diobati dengan ini dulu, nanti coba dilihat 1 minggu, kemudian kok masih kurang, ditambah lagi dosisnya, atau mungkin ditambah dengan double drug obat. Seperti itu biasanya. Kalau 1 drug nggak bisa, double drug. Seperti itu sampai pada penemuan titik tangkap yang ideal, dan kemudian kita evaluasi efek sampingnya. Kalau nggak ada efek sampingnya, boleh diteruskan. Kalau ada efek sampingnya, boleh diganti. Tetapi tidak boleh di stop. Ya. Bahkan suatu saat ada obat hipertensi yang ditarik dari pasaran, karena hipertensi itu penyakit yang sejak zaman kedokteran pertama modern itu temukan sudah ada, sehingga kita bisa mengevaluasi sampai sekarang obat apa yang baik, obat mana yang tidak baik. Bahkan suatu saat kita bisa mengevaluasi secara jangka panjang obat apa yang bisa berisiko. Termasuk beberapa waktu yang lalu ada obat tertentu yang pada beberapa orang menimbulkan kecenderungan untuk kanker, maka obatnya ditarik. Tapi bukan berarti yang tidak tarik, yang kena itu semua orang, tidak. Itu ada faktor antara obat dan internal tubuh kita, genetik kita yang rawan untuk terkontaminasi sehingga menyebabkan kanker. Tetapi bukan banyak, tetapi sangat sedikit. Cuma karena angkanya itu sangat terdeteksi, sehingga kita bisa tahu obatnya ini ternyata punya hipertensi. Karena penelitian awalnya menunjukkan bahwa ini adalah aman, sehingga mungkin tidak ada klaim, karena memang itu efek samping yang sangat kecil dan di luar dari kendali manusia. Tapi kalau ada obat yang dibikin oleh pabrik, dosisnya ketinggian dari normal, yang dalasim, yaitu obat yang tidak baik, konyol, sehingga perusahaan farmasinya bisa ditangkap oleh polisi dan diajukan ke pengadilan, bahkan membayar klaim untuk orang-orang yang dirugikan. Jadi kalau kita rajin tensi, maka kita akan lebih sehat. Kalau kita lebih awal untuk mendapatkan pengobatan hipertensi, semakin awal kita itu lebih sehat. Dan semakin lama kita itu bisa menjaga tubuh kita sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jangan ragu, obat hipertensi selama ini teruji aman untuk pengobatan jangka panjang dibanding dengan kalau tidak diobati. Sehingga kita semuanya harus memilih, kalau suatu saat harus pengobatan hipertensi, pengobatan. Jangan masuk dalam siklus orang bodoh mengatakan obat ini obat kimia, obat ini yang punya efek pada ginjal jangka panjang dan sebagainya, pakai obat herbal ini saja. Nonsen. Obat-obat semuanya sudah teruji, semua herbal sudah teruji seberapa jauh kemampuannya dalam menurunkan tensi. Dan Anda sendiri bisa menguji itu dengan alat tensi Anda di rumah masing-masing. Demikian, terima kasih, salam sehat.